Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai plagiarisme. Plagiarisme adalah kata yang sangat bertolak belakang dengan kata kreasi. Karena itu, pada topik kita kali ini, kita akan berusaha menuju ke kreasi dan meninggalkan plagiarisme. Jadi tujuan kita teropong bagaimana kreasi ini kita capai dan pelan-pelan kita mulai meninggalkan plagiarisme. Topik plagiarisme yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama berisi pengertian, bagian yang kedua berisi mengenai spektrum plagiarisme. Jadi di sini ada jenis-jenis dan macamnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah implikasi, di mana kita harus dapat mencegah plagiarisme dan bagaimana tekniknya. Sebelum kita mulai ke bagian pertama, yaitu mengenai pengertian plagiarisme, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Amin. Ya. Baik, sebelum memulai, saya akan flashback, refleksi mata kuliah kita sebelumnya, yaitu mengenai kejelasan dan konsistensi. Ya, jadi karya ilmiah kita itu harus memiliki 2 hal ini, yaitu kejelasan dan konsisten. Untuk kejelasan dan konsistensi, kita memerlukan akurasi, ya. Jelas, akurat, dan konsisten itu adalah syarat dari karya ilmiah kita. Karena itu, apa yang kita tuangkan dalam artikel kita harus jelas, ringkas, dan akurat. Jadi kepadatan juga diperlukan dengan meminimalkan jumlah kata, ya, karena belum tentu artikel yang panjang itu yang bagus. Jadi artikel panjang tidak mencerminkan artikel yang bagus. Edit ulang selalu manuskrip kita untuk mengurangi kata. Cek apakah ada duplikasi, ada sinonim, atau ada kata-kata ambigu. Kemudian yang penting ini adalah simpulan yang kita ungkapkan dalam tulisan kita harus berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Argumentasi kita harus berdasarkan bukti-bukti di lapangan yang tervalidasi dan teori-teori yang berintegritas. Nah, karena itu juga kita harus dapat mencegah plagiarisme agar dalam mengutip teori-teori ini kita memiliki kesahihan, ya. Jadi yang terakhir yang paling penting adalah cegah plagiarisme. Dan itu yang akan kita kupas dalam topik kali ini. Baik, kita akan memulai dengan pengertian plagiarisme. Plagiarisme ini memiliki pengertian perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah.
dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Sehingga jika kita simpulkan dari pernyataan ini dapat dikategorikan dengan mencuri. Dan hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Karena plagiarisme ini merupakan tindakan mencuri, kita sebagai muslim tentu harus memahami sanksi hukum dari mencuri. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 38, ya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini sangat jelas sanksi hukum bagi seorang pencuri. Dan plagiarisme termasuk dalam kategori. Apa yang terjadi jika pencurian itu ada dalam karya tulis? Maka ijazah dan gelar seseorang akan dicabut oleh perguruan tinggi. Ya, kalau menjiplak atau plagiat dalam karya ilmiahnya. Nah, ini adalah sanksi hukum secara akademik. Diatur dalam Permen nomor 17 tahun 2010. Dari teguran sampai pencabutan hak sampai pemberhentian secara tidak hormat dan pembatalan ijazah. Selain itu, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 70 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2010, seorang plagiator ini akan dipidana penjara maksimum 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini adalah bentuk dari bahwa plagiarisme adalah kegiatan mencuri dan dapat dipidanakan. Nah, selain itu, sanksi moral ini adalah efek dari ketika kita menerima sanksi pidana atau sanksi akademik tadi, ya, maka akan berpengaruh pada psikologis dan sosial seseorang, plagiator ini. Secara psikologis, dia akan merasa malu, ya, nantinya, kemudian akan merasa bersalah, kemudian akan merasa rendah diri. Sehingga dalam sistem sosial kemasyarakatan dia tidak akan dipercaya lagi, tidak akan dihargai, tidak akan dihormati baik di kalangan akademisi, kolega, dan rekan seprofesinya. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap integritas, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya runtuh, ya. Dan tentunya tindakan plagiarisme ini akan meruntuhkan karir dan reputasi yang telah dibangun. Karena itu, kita harus dapat mencegah dan melatih diri kita, ya, agar kita dapat menghindari tindakan-tindakan itu dan melatih diri untuk melakukan kegiatan yang baik atau perilaku yang baik. Kilpatrick menyebutkan bahwa walaupun seseorang itu secara kognitif mengetahuinya, tapi ketika dia tidak mampu berperilaku baik, itu datang karena ia tidak terlatih, ya, untuk melakukan kebaikan itu. Karena itu Socrates juga mengatakan bahwa kita harus dapat memahami terlebih dahulu apa perbuatan baik itu, apa antonimnya, kebalikannya bagaimana,
Sehingga nanti setelah pemahaman muncul ini, kita baru dapat melatihkan perbuatan baik itu. Ya, ini ada dalam Sokrates, dalam Lavin halaman 11. Secara Islami, Al-Quran dan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita meneladani beliau. Ini saya kutip dari Profesor Satori Ismail tahun 2019 yang juga dipublikasi dalam Republika. Bagaimana kita dapat melatih moral. Nah, melatih moral itu dalam Al-Quran ayat surat Al-Jumu'ah ayat 2 dikemukakan bahwa Rasul itu mengajarkan moral. Yang pertama dilakukan adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menyucikan jiwa dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, ya. Nah, Profesor Satori Ismail ini mengungkapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Yang pertama adalah mengokohkan keimanan, kemudian menanamkan ketakwaan dan selalu ingat kepada Allah, menanamkan keikhlasan, zuhud dan mengingat akhirat. Sesungguhnya mengingat kematian itu akan mencegah kita dari upaya melampaui batas, ya. Kemudian mencintai ilmu dan mempelajarinya, itu yang sedang kita lakukan sekarang dalam topik plagiarisme, ya, khususnya, dan juga memberikan teladan yang baik dan mempraktikannya. Karena itu kita dari sekarang harus dapat mempraktikkan tindakan-tindakan yang anti plagiasi, ya. Kemudian menanamkan kebebasan dan sikap positif, memperhatikan jiwa yang ingin berubah secara berkesinambungan. Jadi kita latih diri kita secara terus-menerus, bagaimana agar kita terhindar dari plagiasi dan kita akan mampu berkreasi nantinya. Kemudian yang ke-9, mengikutsertakan orang lain, seorang ahli atau support system, ya, dalam melakukan perubahan itu. Jadi kalian kita di universitas ini mahasiswa pasti akan dibimbing oleh dosen, ya. Sehingga jangan sungkan untuk bertanya dan berdiskusi dengan dosen jika mengalami kesulitan. Dan kemudian bervariasi dalam cara merubah. Dapat dengan berdiskusi, bercerita, atau memberikan perumpamaan agar orang yang kita ajak menuju kebaikan ini tidak merasa bosan, ya. Demikian bagian pertama dari topik plagiarisme. Untuk memberikan tanggapan, silahkan kunjungi grup mata kuliah kita atau dapat memberikan surel dalam ponsel saya di lismaya_dia@umi.ac.id. Tanggapan dan komentar, kemudian diskusi kita lakukan secara online karena saat ini masih dalam kondisi pandemi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa semua. Cukup sekian dari saya untuk materi pertama. Kita lanjutkan di sesi kedua untuk materi spektrum plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.